Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang pasal 49 sampai 56 Kode Etik Psikologi Indonesia. Sebelum itu, asal kata kode etik yaitu dari bahasa Inggris kode dan dari bahasa Yunani ethos yang berarti etika. Kode Etik Psikologi Indonesia dikeluarkan oleh HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Kode etik wajib untuk ditaati oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Pelanggaran terhadap kode etik mempengaruhi profesionalitas kinerja psikolog ataupun ilmuwan psikologi. Bab 9. Penelitian dan publikasi. Pasal 49. Informed consent dalam penelitian. Bunyi pasal. Sebelum pengambilan data penelitian, psikolog dan ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu. Ayat 1. Informed consent penelitian. Dalam rangka mendapatkan persetujuan dari calon partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih rinci, informasi yang penting untuk dilakukan adalah A. Tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti resiko yang akan timbul, ketidaknyamanan, atau efek sebaliknya, keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian, hak untuk menarik diri dari keikutsertaan dan mengundurkan diri dari penelitian setelah penelitian dimulai, konsekuensi yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri, keterbatasan kerahasiaan, insentif untuk berpartisipasi atau insentif untuk partisipan, dan siapa yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut. B. Jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan, atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mengadakan penelitian intervensi dan atau eksperimen di awal penelitian menjelaskan pada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan, pelayanan yang tersedia bagi partisipan, alternatif penanganan yang tersedia apabila individu menarik diri selama proses penelitian, dan kompensasi atau biaya keuangan untuk berpartisipasi, termasuk pengembalian uang dan hal-hal lain terkait bila memang ada ketika menawarkan kesediaan partisipan dalam penelitian. D. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan sifat dari penelitian tersebut. Berikut resiko, kewajiban, dan keterbatasannya. Ayat 2. Informed consent perekaman. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan, dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing. 3. Pengabaian informed consent. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim, atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan, serta bahaya-bahaya lain yang mungkin timbul pada partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain adalah A.
Penyebaran kuesioner anonim. B. Observasi alamiah. C. Penelitian arsip, yang kesemuanya tidak akan menempatkan partisipan dalam resiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, resiko keuangan, kepegawaian, atau reputasi nama baik dan kerahasiaan. Contoh informed consent dapat dilihat pada gambar. Contoh kasus pelanggaran pasal 49 dapat dilihat pada kasus eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Mani kepada seorang anak bernama David Reimer. Dalam kasusnya, Dr. Mani tidak memberi penjelasan yang memadai dan menyeluruh kepada orang tua David. Ia hanya memberikan penjelasan singkat yang menyebabkan orang tua David menyetujui eksperimen yang akan dilakukan. Sejatinya, sebelum terapi dilakukan, klien harus tahu apa yang akan dilakukan, tujuan, proses, serta dampak yang akan dialami oleh klien. Dr. Mani juga tidak memberikan informed consent sehingga David tidak mempunyai pilihan lain dalam proses terapinya. Hal ini tentu melanggar pasal 48 tentang partisipan penelitian dan pasal 49 tentang informed consent dalam penelitian. Kesimpulan pasal 49 yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan penelitian harus menjelaskan kepada partisipan terlebih dahulu tentang penelitiannya. Psikolog atau ilmuwan psikologi juga harus menanyakan kesediaan dan memastikan kesediaan kliennya melalui informed consent sebagai bukti sah antara dirinya dengan sang klien untuk melakukan penelitian. Informed consent sangat penting dilakukan karena hal ini menjadi dasar hubungan profesional antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan responden, serta perlu dibicarakan sebelum dimulainya sesi. Hal ini bertujuan untuk tetap menjunjung tinggi kode etik profesi mengenai batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama sesi berlangsung. Informed consent juga harus disepakati tanpa adanya paksaan atau manipulasi salah satu pihak. Psikolog atau ilmuwan psikologi akan memberikan pemahaman mengenai proses yang akan dilakukan serta memberitahu bahwa responden bisa menghentikan proses sewaktu-waktu jika memang merasa tidak nyaman. Pada dasarnya, ini adalah kesepakatan awal yang dibentuk dan dibangun antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan klien atau respondennya. Selanjutnya, pasal 50 mengenai pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Bunyi pasal 50 ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang memungkinkan dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan, atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin, sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh. Jadi, yang harus digarisbawahi dalam ayat 1, psikolog dan ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan manipulasi atau menutupi informasi seperti kemungkinan cedera fisik atau mengalami hal yang tidak menyenangkan dan kemungkinan merasakan emosi yang negatif. Untuk yang ayat 2 yang harus digarisbawahi, manipulasi hanya dibenarkan apabila ada alasan ilmiah, tapi perlu memperhatikan untuk tujuan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dan partisipan harus diberikan penjelasan mengenai manipulasi yang akan diberikan. Untuk contoh kasus yang melanggar pasal 50, yaitu kasus Diederik Stapel dan eksperimen Dr. John Money terhadap David Reimer.
Jadi untuk yang kasus Diederik Stapel yang saat ini adalah mantan guru besar psikologi sosial, dia itu menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel di majalah ilmu pengetahuan. Baik, contoh kasus lainnya dari pelanggaran pasal 50 yaitu penelitian atau eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Mani kepada David Reimer. Kekuatan yang dimiliki seorang psikolog dalam menangani kliennya dimanfaatkan oleh Dr. Mani untuk merekayasa penelitian yang dilakukannya untuk tujuan pribadi dan juga memanipulasi tujuan penelitiannya. Dua kasus di atas melanggar Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 50, yaitu tentang pengelabuan dan manipulasi dalam penelitian. Baik, selanjutnya saya akan membahas pasal 51 tentang penjelasan singkat atau debriefing. Jadi bunyi ayat 1, psikologi dan atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data penelitian dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikologi dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Jadi, pada ayat ini dijelaskan bahwa ketika psikologi dan atau ilmuwan psikologi telah selesai melakukan penelitian, maka mereka harus segera menjelaskan pada partisipan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Tujuannya agar tidak adanya kekeliruan. Dan apabila terdapat kekeliruan, maka segera ambil tindakan atau diluruskan. Ayat yang kedua menyebutkan psikologi dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Dijelaskan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka psikologi dan atau ilmuwan psikologi segera mengambil langkah tepat untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Ayat ketiga menyebutkan debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikologi dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Artinya, jika pada awal penelitian sudah dijelaskan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dengan mudah dan dimengerti, maka debriefing ini dapat ditiadakan. Ayat keempat, jika psikologi dan atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikologi dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Sudah jelas bahwa ketika terjadi kecelakaan terhadap partisipan, maka para psikolog atau ilmuwan psikolog harus segera mengambil tindakan yang tepat agar tidak terjadi bahaya yang terlalu tidak diinginkan. Seperti contohnya, pada pasal 51 ayat 1, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog sedang melakukan penelitian terhadap pasien dengan masalah kepribadian ganda. Kemudian, psikolog dan atau ilmuwan psikolog memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pasien. Jadi kesimpulannya adalah psikolog atau ilmuwan psikolog harus mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang dimiliki partisipan tersebut. Contoh kasus pelanggaran pasal 51, lagi-lagi eksperimen yang dilakukan Dr. Mani kepada David Reimer. Ia tidak mengindahkan pentingnya klarifikasi dalam terapi dan penelitian, yaitu agar pasien dan terapis bekerja sama untuk memastikan lancarnya proses terapi atau penelitian.
Ia juga tidak melakukan pembinaan terhadap kliennya, dalam hal ini David dan kedua orang tuanya. Ia juga tidak berusaha mendekati keluarganya dan menjelaskan betapa pentingnya mengawasi dan mengontrol keberadaan David setelah pergantian gender yang dilakukan dan dampak sosial maupun pribadi David sendiri sehingga terkesan lepas tangan. Dr. Mani dituding mengabaikan faktor personal dan lingkungan, sehingga ia dituding melanggar pasal 51 tentang penjelasan singkat atau the briefing. Untuk yang kedua adalah pasal 52 tentang penggunaan hewan untuk penelitian. Bunyi pasal, psikolog atau ilmuwan psikolog memperhatikan peraturan negara dan standar profesional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Standar profesional yang dimaksud diantaranya bekerja sama atau berkonsultasi dengan ahli yang kompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah ayat 1 berbunyi, psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab atau memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang sedang melakukan penelitian dengan hewan perlu memastikan bahwa semua yang terlibat dalam penelitiannya telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian, perawatan, dan penanganan hewan yang digunakan, sebatas keperluan penelitian dan sesuai peranannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani seberapa jauh hewan boleh disakiti dan terhindar dari perlakuan semena-mena. Artinya, pada pasal 52 ayat 1 ini, bahwa ketika psikolog atau ilmuwan psikolog melakukan penelitian terhadap hewan, mereka harus benar-benar paham dan mengerti, dan juga terlatih dalam memperlakukan hewan agar dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dan juga psikolog atau ilmuwan psikolog harus sudah memberitahu atau memberi arahan terlebih dahulu kepada semua yang terlibat dalam penelitian agar penelitian juga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ayat 2 menyebutkan psikolog dan atau ilmuwan psikolog dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau nilai-nilai pendidikan dan terapan. Jadi apabila prosedur alternatif tidak memungkinkan untuk digunakan, maka psikolog atau ilmuwan psikolog boleh menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit terhadap hewan, namun tetap dalam nilai-nilai dan prosedur yang benar. Yang ketiga adalah apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, psikolog dan atau ilmuwan psikolog menjelaskan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama dan setelah pembedahan. Jadi, agar mengurangi rasa sakit hewan dalam pembedahan atau proses penelitian dengan cara dibedah, maka mereka harus melakukan pembiusan agar objek hewan ini tetap tidak merasakan sakit pada saat dibedah. Yang keempat, apabila nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog dan atau ilmuwan psikolog melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Sudah sangat jelas di sini bahwa apabila hewan atau objek hewan ini sudah tidak memungkinkan untuk hidup, maka hewan ini perlu diakhiri namun dengan cepat atau segera agar hewan tersebut tidak terlalu sakit atau meminimalisir rasa sakitnya. Seperti contoh
Ketika psikolog melakukan penelitian terhadap kelinci misalnya, namun kemungkinan selamat sangat sedikit, maka psikologi dapat langsung mengakhiri nyawanya dengan segera. Hal tersebut sesuai dengan pasal 52 ayat 4. Jadi kesimpulannya adalah psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki ilmu yang kompeten dan pengetahuan yang mumpuni agar penelitian berjalan dengan lancar dan harus cakap dalam pengambilan tindakan. Pelanggaran pasal 52 yaitu eksperimen yang dilakukan Harry Harlow terhadap monyet yang disebut lubang keputusasaan. Harry Harlow mengasingkan monyet dengan cara mengisolasinya di tempat yang sudah dibuatnya dan juga memisahkan bayi monyet dengan induk atau ibunya. Penelitian Harry Harlow ini membuat monyet-monyet terkena gangguan emosional dan sosial yang parah. Penelitian ini akhirnya diberhentikan oleh American Psychology Association dengan membuat peraturan tentang memperlakukan manusia dan hewan saat penelitian. Kasus ini jika ditelaah melanggar pasal 52 Kode Etik Psikologi Indonesia tentang penggunaan hewan untuk penelitian. Pasal 53 Pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Bunyi pasalnya, psikolog atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Psikologi atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab, misal terkait pengelabuhan, plagiarisme, dan lain-lain. 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan atau correction, penarikan kembali atau retraction, dan catatan kesalahan. Ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasikan ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Contoh kasus dari pasal 53 ini saya mengambil dari kasus DS. Jadi kasus DS sendiri yang mengklaim dirinya sebagai seorang dokter psikologi. DS sebenarnya kalau dikaji lebih ulang, DS itu melanggar banyak pasal kode etik. Salah satunya pasal 44 kode etik psikologi tentang keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang disupervisi dan sebagainya. Lalu kaitan dengan pasal 53 sendiri, dia tidak profesional, tidak jujur, dan menyesatkan masyarakat sehingga bisa disebut sebagai pengelabuhan. Jadi bulan-bulan lalu ada selebgram berinisial R melaporkan DS yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada kliennya ketika melakukan proses terapi. Jadi modusnya itu mengajak korban untuk melakukan sesi terapi di kamar hotel. Kemudian selain itu juga DS kerap kali memposting testimoni dari pasien-pasiennya ke Instagram miliknya. Padahal kalau di dalam kode etik sendiri itu sudah melanggar yang untuk memposting testimoni. Nah, kaitan dari pasal 53 sendiri, dia sudah dianggap tidak profesional, tidak jujur, dan tidak memperhatikan kompetensi dan kewenangannya, sehingga berdampak menyesatkan masyarakat yang menggunakan jasa layanan psikologi. Dia juga telah merekayasa data yang membuat masyarakat seolah-olah tuh percaya bahwa ia berkompeten memberikan terapi psikologi, padahal dia hanya S3 psikologi, jadi di S1 dan S2 dia bukanlah sarjana psikologi. Nah, diketahui juga kan dia menawarkan jasa terapi untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, DS dianggap telah mengelabui banyak masyarakat, dan membuatnya tidak bertanggung jawab atas statusnya sebagai S3 psikologi.
Lalu pasal 54 tentang berbagi data untuk kepentingan profesional. Bunyi pasalnya, 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi yang sama dan memerlukan sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Ketiga, ketentuan pada ayat 2 tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebarluasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Contoh dari berbagi data penelitian antara psikolog dan ilmuwan psikologi dengan disertai persetujuan klien. Jadi di sini contoh kasusnya, suatu hari ada seseorang yang merasa dirinya tuh depresi. Anggap aja namanya itu Mirna. Nah, si Mirna ini pun memutuskan untuk mendatangi psikolog. Di ruangan yang hanya berisikan Mirna dan psikolog tersebut, si Mirna itu akhirnya menumpah ruakan apa yang selama ini dia rasakan, sampai menilai dirinya itu depresi. Nah, psikolog pun memberikan terapi untuknya. Alhasil, pada beberapa bulan dia lebih merasa baikan setelah menemui psikolog tersebut. Kemudian di pihak lain ada teman sejawat dari psikolog yang meminta data dari klien si psikolog tadi untuk data tambahan dalam analisis penelitian teman sejawat tersebut. Nah, psikolog pun dengan persetujuan kliennya atau si Mirna tadi memberikan datanya kepada teman sejawatnya. Dalam hal ini, teman sejawat si psikolog itu harus berjanji untuk menjaga kerahasiaan dan ikut bertanggung jawab atas data dari klien atau si Mirna tadi. Nah, kesimpulan dari kasusnya tuh dapat disimpulkan bahwa psikolog dan teman sejawatnya tadi sudah memenuhi kode etik pasal 54 tentang berbagi data profesional. Sebab psikolog memberikan data kliennya atau data dari si Mirna tadi atas persetujuan dari si Mirna tadi itu. Adapun teman sejawatnya bersedia menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data si partisipan atau klien atau si Mirna tadi. Pasal 55. Penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku teks, alat tes, atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan sebagai sumber. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Ayat 4. Kredit publikasi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan
dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan. Ayat 5. Kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis dan/atau disertai mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut. Contoh dugaan kasus plagiarisme yang dilakukan oleh Dr. Ryu Hasan. Kasus yang sangat rawan adalah plagiarisme. Contoh seorang psikolog menciptakan sebuah karya berupa buku yang dalam penulisannya ia mengutip karya orang lain, namun tidak mencantumkan sumbernya. Ia mengakui bahwa itu karya yang sepenuhnya hasil pemikirannya. Contohnya seperti kasus Dr. Ryu Hasan, seorang dokter saraf yang diduga melakukan plagiarisme. Dia dituding telah melakukan penjiplakan kepada sebagian isi buku How We Decide, karya Jonah Lehrer. Setelah didalami oleh beberapa orang, ternyata memang jelas bahwa karya Dr. Ryu Hasan itu hanya terjemahan dari buku How We Decide, dan dia tidak memberikan kredit kepada penulis aslinya. Walaupun kasus ini menyangkut orang dari disiplin ilmu lain, tetapi jika dikaji ulang dalam kode etik psikologi, hal tersebut melanggar pasal 55. Kesimpulan dari pasal 55 ini yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang psikolog dalam penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Di antaranya, menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang. Tidak melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuk. Tidak menggandakan, memodifikasi, memproduksi, atau menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Kredit publikasi yang diperoleh psikolog harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui. Selanjutnya, pasal 56. Hukum dan komitmen terhadap kode etik. Ayat 1. Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Ayat 2. Ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Ayat 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka. Ayat 4. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima.
Contoh pasal 56. Seorang psikolog yang bekerja di peradilan pidana harus memiliki kompetensi di bidang psikologi forensik dan memahami hukum di Indonesia, sesuai pasal 56 ayat 3. Ia bertugas memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum serta menunjukkan komitmen terhadap kode etik, sesuai pasal 56 ayat 2 dan 4. Jadi kesimpulan dari pasal 56 yaitu definisi psikologi forensik, definisi dan tugas psikolog forensik secara umum, syarat umum psikolog forensik, serta kewajiban psikolog forensik secara umum. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.